Perkenalkan, nama saya Fajar Al-Mukti dengan NIM 209250071. Saya akan mengerjakan tugas pendidikan agama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dini wa dini. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Nabina syukurullah wa jalla alladzi khalaqana nikmatan katsiratan hatta nastami'a fi hadzal makan insyaallah mubarak. Saniyatan salatan wa salaman daimaini mutlazimaini ala nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qallahu kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Artinya barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Dari esensi hadis ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai bersyukur itu mempunyai poin-poin, dan menurut para ulama poin-poin bersyukur ini ada dan berkaitan tentang nikmat. Dan menurut para ulama, nikmat ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah nikmat kecil, yang kedua adalah nikmat besar, dan yang ketiga adalah nikmat yang paling besar. Nikmat kecil itu apa saja? Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah benda, dan yang ketiga adalah tahta. Andai kata orang kaya mempunyai tanah berhektar-hektar, andai kata orang kaya itu mempunyai mobil berjuta-juta mobil, andai kata orang kaya itu mempunyai emas bertriliun-triliun emas, tapi tidak dibarengi dengan keimanan, maka harta benda tahta itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka dari itu, kaum muslimin wal muslimat, saya mengingatkan kepada kalian, janganlah lupa dari bersyukur. Bersyukur atas diberinya kita rezeki, bersyukur atas kita diberinya anugerah ataupun sebagainya. Maka dari itu, bersyukur itu harus ditanamkan di dalam hati kita sendiri. Yang pertama adalah nikmat kecil, dan yang kedua adalah nikmat besar. Nikmat besar ini bisa disebutkan dengan nikmat sehat. Kenapa bisa disebut dengan nikmat sehat? Karena nikmat sehat ini tidak bisa terhitung. Allah memberikan bumi ini, menciptakan oksigen itu tanpa hitungan, tanpa harus bayar. Nikmat sehat ini bahkan manusia pun masih mengeluh ketika diberi nikmat sehat. Bahkan manusia mengeluh ketika diberi sakit. Maka dari itu, nikmat kesehatan ini yang paling besar. Apabila kita tidak sehat, kita tidak bisa melakukan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu beribadah kepada Allah. Nah, dan yang ketiga adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar ini berhubungan dengan Nabi kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengapa? Ketika diciptakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kisah Nabi Muhammad yang pada zamannya masih terombang-ambing. Zamannya Nabi Muhammad masih dalam zaman jahiliyah, dan zamannya banyaknya orang-orang Yahudi, banyaknya orang-orang kafir. Diciptakannya Nabi Muhammad ini, dilahirkannya ke bumi, yaitu tiada lain untuk menjadi contoh para umatnya, yaitu umat Islam, bahwasanya kalian itu janganlah mengidolakan selain Nabi Muhammad. Karena apabila kita
mengidolakan selain Nabi Muhammad, apa yang akan kita lakukan ketika kita tidak mengidolakan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang akan membantu kita, di mana nanti di akhirat kita akan ditimbang amal baik dan amal buruk. Apakah kita akan masuk neraka atau surga? Disitulah syafaat Nabi Muhammad akan membantu kita apabila kita mengidolakan, apabila kita mengumumkan Nabi Muhammad. Dalam hadis qudsi yang berbunyi, ya Muhammad, laulaka wa ma khalaqtul aflaka. Artinya, wahai Muhammad, andai kata aku tidak menciptakan kamu, andai kata aku tidak melahirkan kamu ke bumi, andai kata aku tidak akan menciptakan bumi dan seisinya, langit, matahari, dan sebagainya, maka aku akan tidak menciptakan umatmu, Nabi. Umatmu itu adalah umat Islam. Nah, dari itu kaum muslimin wal muslimat, saya mengingatkan kepada kalian bahwasanya jangan mengidolakan selain Nabi Muhammad. Dalam Maulid kitab Adiba yang berbunyi, al-kaunu isyaratan wa antal maksud. Al-kaunu yang artinya segala ciptaan Allah, isyaratan hanyalah isyarat, wa antal maksudun, dan yang dimaksud oleh Rasulullah yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi menurut pandangan manusia, nikmat ini adalah nikmat yang biasa-biasa saja. Diciptakannya Nabi Muhammad ke bumi ini menurut pandangan manusia adalah nikmat yang paling biasa saja. Nah, kaum muslimin wal muslimat, disebutkan dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza adanna rabbukum la in syakartum la azidannakum, yang artinya barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmatnya. Maka dari itu, dari esensi ayat Quran ini, bahwasanya kita harus bersyukur atas nikmat Allah yang telah memberikan kita. Yang pertama adalah kita bisa makan, kita bisa melakukan segala hal yang dimana kita diberi kesehatan, dan dimana kita tahu tentang ajaran Nabi Muhammad, yaitu ajaran Islam, yang dimana kita diajarkan oleh Nabi Muhammad, yaitu tiang kokoh atau tiang agamanya Islam. Karena Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad ke bumi ini. Maka dari itu, kaum muslimin wal muslimat, saya mengajak kepada kalian, semoga kita menjadi manusia yang dekat dengan para ulama, yang dekat dengan para anbiya, dan dekat juga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda, "Yusyarul mar'u ma'aman ahabbahu", di mana akan dikumpulkannya semua umat manusia, dan siapa yang selama ini dicintainya di dunia ini. Janganlah kau mencintai selain Nabi kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bahwasanya kalau kita tidak mencintai Nabi Muhammad, siapa yang akan menolong kita ketika kita sedang di dalam perhitungan amal baik dan amal buruk. Dan adapun Nabi bersabda yang berbunyi, salah satu yusafa'u lahum yaumal qiyamah,
Salah satu, ada 3 golongan yang memberikan kewenangan. Yang pertama adalah para anbiya, dan yang kedua adalah para ulama, yang ketiga adalah para syuhada. 3 orang ini adalah memberi wewenang ketika kita di hari kiamat ini. Hari kiamat ini yang diberi wewenang yaitu para anbiya, para nabi. Yang kedua adalah para ulama. Yang ketiga adalah para syuhada, para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur di medan perang. Nah, dari itu mungkin ceramah saya tentang harusnya kita bersyukur. Mungkin ceramah saya sedikit singkat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga masih dalam kondisi belajar. Karena manusia itu tidak luput dari dosa dan kesalahan, maka maafkanlah saya apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.